Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi, Anissa Saidarifko, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, nomor NIM 24384012006, UIN Madura. Di sini saya akan memaparkan tentang dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Langsung saja, definisi, yaitu penerjemahan Al-Quran berarti menjelaskan makna ayat-ayat ke dalam bahasa selain Arab. Bentuknya ada dua, yaitu terjemah harfiah atau literal yang menerjemahkan kata demi kata, dan terjemah tafsiriyah atau maknawiyah yang menjelaskan maksud ayat berdasarkan interpretasi mufasir. Karena setiap bahasa memiliki sistem dan keunikannya masing-masing. Penerjemahan membutuhkan keahlian mendalam seperti penguasaan bahasa Arab, bahasa sasaran, ilmu tafsir, balaghah, dan juga akidah yang lurus. Nah, di sini proses penerjemahan ke bahasa lokal dilakukan dengan sangat hati-hati agar makna ayat tidak menyimpang dari maksud aslinya. Dimulai dengan penguasaan ilmu kebahasaan dan konteks turunnya ayat. Kemudian penerjemah merujuk kitab-kitab tafsir klasik maupun modern untuk menghindari kesalahan makna. Nah, setelah itu penerjemah menentukan padanan istilah yang paling tepat dalam bahasa lokal menggunakan teori equivalence. Nah, teori equivalence di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu equivalence leksikal atau padanan kosakata. Contohnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Penjelasan di sini yaitu kata al-fahsya ini tidak diterjemahkan menjadi kejahatan seksual, akan tetapi dipadatkan menjadi perbuatan keji. Kemudian yang kedua, equivalence semantik atau padanan makna berdasarkan konteks kalimat. Contohnya yaitu was'alil qaryah, dan tanyalah penduduk negeri itu. Penjelasan di sini yaitu secara literal, kata desa ini makna sebenarnya adalah penduduknya, sehingga penerjemah memilih padanan makna, bukan kata demi kata. Kemudian yang ketiga, equivalence pragmatik atau padanan pesan agar tetap berdampak dan dipahami pembaca. Contohnya, waqulu linnasi husnan, yang artinya berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Penjelasan di sini yaitu jika diterjemahkan harfiah menjadi katakanlah kepada manusia kebaikan. Nah, pembaca bahasa Indonesia akan sulit menangkap pesan sosialnya, maka dipilih padanan yaitu perkataan yang baik agar maknanya terasa dalam konteks etika komunikasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu equivalence kultural atau padanan yang mempertimbangkan budaya dan kebiasaan pembaca. Contohnya yaitu wa'atuz zakata, yang artinya tunaikanlah zakat. Nah, penjelasannya di sini yaitu penerjemah tidak menuliskan berikan pajak kesucian atau pembersihan kekayaan, karena pembaca Indonesia sudah mengenal konsep zakat sebagai praktik ibadah wajib. Nah, ini menjaga kesesuaian budaya dan konsep. Kemudian terjemahan selanjutnya dikaji kembali oleh para ahli sebelum diterbitkan secara resmi. Dengan cara ini, terjemahan Al-Quran dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa mengurangi pesan dan kedalaman maknanya. Kemudian poin C di sini yaitu perubahan dalam proses penerjemahan. Yang pertama, Al-Quran sebagai fenomena linguistik, yaitu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab atau lisan Arabi sehingga maknanya terikat pada sistem bahasa Arab yang khas dan stabil. Yang kedua, pergeseran sistem bahasa.
saat diterjemahkan ke bahasa lokal seperti Indonesia, Jawa, Sunda, terjadi pergeseran dari sistem bahasa Arab ke sistem bahasa lokal. Hal ini menyebabkan perubahan makna karena perbedaan struktur semantik dan tanda linguistik antara bahasa Arab dan bahasa lokal. Yang ketiga, perubahan pada level makna. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu leksikal. Leksikal itu kata-kata Arab dengan makna kompleks seperti takwa, jihad, ayat, sering disederhanakan atau direduksi maknanya dalam terjemahan. Kemudian sintaksis. Sintaksis ini struktur kalimat Arab yang padat dan retoris sering berubah menjadi lebih sederhana dalam bahasa lokal, sehingga nuansa spiritual dan keindahan bahasanya bisa hilang. Terus poin dari sini tantangan penerjemahan. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama melarang penerjemahan Al-Quran karena dianggap sebagai kalam Allah yang suci, sementara yang lain membolehkannya untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, kompleksitas bahasa dan makna. Bahasa Al-Quran yang kaya dan unik membuat penerjemah harus berhati-hati agar tidak salah menafsirkan makna. Terjemahan harfiah atau kata demi kata sering tidak memadai, sehingga diperlukan terjemahan tafsiriah atau berdasarkan penjelasan. Yang ketiga, ketidaksesuaian bahasa. Perbedaan tata bahasa dan kosakata antara bahasa Arab dan bahasa sasaran menjadi kendala utama. Yang keempat, menjaga keaslian makna. Penerjemah harus memastikan terjemahan tetap setia pada makna asli Al-Quran tanpa mengurangi nilai kesuciannya. Yang kelima, metode terjemahan. Beberapa terjemahan seperti terjemahan Kementerian Agama RI dikritik karena dianggap terlalu harfiah dan menyesatkan, kemudian sehingga memunculkan terjemahan alternatif. Terus poin E di sini yaitu penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura atau Tikmal. Yang pertama, latar belakangnya, yaitu penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura atau Tikmal dilakukan oleh Forum Mudzakarah Tafsir Al-Quran atau FMTQ untuk memudahkan masyarakat Madura, khususnya santri, untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, sistematika penulisan. Tikmal itu menggunakan dua versi, yaitu versi Latin dan Arapegon. Arapegon itu maksudnya tulisan Arab untuk bahasa lokal. Arapegon ini telah digunakan sejak abad ke-16 dalam naskah-naskah keislaman di Nusantara. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu selain membumikan Al-Quran, Tikmal di sini bertujuan untuk memudahkan santri memahami kitab suci dengan pola terjemahan mirip dengan kitab kuning. Kemudian penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh. Proses penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh adalah perkembangan penting dalam keilmuan Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan kitab suci bukanlah sekedar alih bahasa yang harfiah, akan tetapi juga membutuhkan penafsiran yang mendalam dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya untuk menyampaikan pesan yang akurat. Nah, kesimpulannya di sini yaitu yang pertama, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal adalah upaya penting untuk mendekatkan pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat. Proses ini bukan sekedar mengganti kata, akan tetapi juga melibatkan penyesuaian budaya dan konteks sehingga pasti terjadi pergeseran makna. Yang kedua, meski menghadapi tantangan seperti kompleksitas bahasa Arab dan perbedaan pendapat ulama, terjemahan ini berperan sebagai jembatan yang memudahkan umat memahami isi Al-Quran. Penting untuk diingat bahwa terjemahan tidak menggantikan kedudukan teks asli bahasa Arab yang otentik. Yang terakhir, oleh karena itu, penerjemahan Al-Quran tetap relevan asalkan dilakukan dengan hati-hati, metodologi yang tepat, dan pengawasan yang memadai. Mau gam saham nida
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.